Matius 8 nomor 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Persembahan Musa apa? Binatang. Persembahan Musa. Hewan atau manusia? Hewan. Hewan. Jadi persembahan. Jadi Paulus bertobat dan mempersembahkan dirinya setelah dia ditahirkan. Allahu Akbar. Orang-orang Kristen kena prank. Subhanallah. Itu data, Bung. Itu data. Mudah-mudahan tahun depan tidak direvisi lagi. Silakan dilanjut, sahabat-sahabat, adik-adik saya sekalian. Lanjut. Baik, Tapi dari mana asal persembahan tumbal manusia di tiang salib? Itu ajaran dari mana ya? Enggak ada, Bang Andi. Penyaliban itu hukuman dua bangsa yang menggunakan pada masa itu. Ketika bangsa Romawi ke Yahudi, dan Yahudi ketika hidup beradaptasi dengan orang Roma, maka kalau Yahudi kan rajam tuh. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Mereka tidak membunuh dan tidak menyalib. Yang terjadi harusnya dirajam dulu baru disalib. Kan begitu poinnya. Nah, hukuman Yahudi dan hukuman Romawi. Yang terjadi adalah salib itu adalah hukuman bagi penjahat nasionalis. Bagi Romawi. Bagi Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar yang statusnya sudah dikutuk oleh Elohim. Nah, terjadi nggak itu pada Yesus? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Lalu terjadinya kepada siapa? Kepada pelaku kejahatan. Loh, kok bisa gitu, Bang Suma? Oke, Anda tidak percaya? Silakan berselancar ke Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa yang diterangkan di sana? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Yudas anak kucing apa anak manusia? Manusia, Paman. Anak manusia. Sebab anak manusia akan berada dalam perut bumi, kubur, 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit gak? Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga keluar gak? Keluar. Anak manusia pada hari ketiga keluar gak? Iya. Keluar. Tadi Yohanes 14 nomor 3, Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar dari Kubur. Dari kubur. Sekarang angkatan jahat minta satu tanda. Tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah anak manusia keluar pada hari ketiga di kubur. Betul? Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Sekarang bagaimana dengan angkatan yang tidak jahat? Diberi tidak tanda itu? Diberi tidak tanda itu? Tidak. Mana buktinya, dalilnya? Mana dalil buktinya? Tahu atau belum tahu? Belum. Belum tahu? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Baca. Kita dengar sama-sama. Ini bukan angkatan jahat. Coba dibaca. Baik, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan. Tidak percaya. Sungguh pun demikian. Petrus ini. bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja.
Ya, terus pelan-pelan. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, Hati. apa yang kiranya Setelah terjadi. Coba. Saya ulang pertanyaan saya. Angkatan jahat tadi diberi tanda enggak? Diberi tanda Yunus. Tanda Yunus bangkit dari kubur hari ketiga, betul? Betul. Murid-murid dikasih tanda itu enggak? Tidak. Tidak. Makanya Petrus berkhotbah. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Oke? Oke, paham? Jadi bangkit dari kubur itu memang ada, tapi itu tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat itu diberikan untuk mereka. Kristus itu untuk hadiah bagi mereka. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang tidak bersunat antara Yahudi dan Romawi? Romawi, angkatan jahat. Dikasih dia itu. Kemudian dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada domba-domba, kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ayo, yang tidak bersunat Romawi Yahudi siapa? Romawi. Jadi kebangkitan itu ada, tapi hanya berlaku untuk angkatan jahat. Kebangkitan tidak berlaku kepada angkatan yang baik. Malah heran dia. Ketika kemudian Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan juga. Ada nggak yang tahu bukti akurat nubuat Yesus ini bahwa Kristus palsu datang kepada murid pilihan? Ada nggak yang tahu tertulis di mana? Nggak ada, Paman. Lukas 24 nomor 37 sampai nomor 44 dan seterusnya. Apa katanya? Yesus memperlihatkan diri kepada mereka. Apa yang terjadi? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Sekali lagi Bang Suma, nggak enak itu. Tes. Bukan kayak gitu, Bang Suma. Jadi nyinden. Jangan. Nanti sirinya jatuh. Coba baca. Lukas 24 nomor 37. Baik. Mereka terkejut dan takut dan menyangka. Nomor 36-nya dulu. Baik. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepadanya, damai sejahtera bagimu. Assalamualaikum. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Lanjut. Ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri ini. Namalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi sekarang pertanyaan saya nih, Bang Suma orang sakti. Jangan Bang Suma deh, nanti banyak yang cemburu. Bom orang sakti. Setiap hari kalian lihat beliau kesaktiannya. Orang mati dia bangkitkan. Angin topan jadi tenang. Dia jalan di atas air. Apalagi orang buta melihat. Orang lumpuh dibuatnya jadi berjalan. Lalu kalian akan menyaksikan kalian telah menyaksikan kehebatan Bom. Lalu Bom mengatakan apa sama kalian? Murid-murid, ya paman, aku akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan saya, setelah semuanya Anda lihat kehebatan Bom, apakah Anda tunggu dia bangkit hari ketiga atau tidak? Tidak, paman. Tidak. Kok tidak? Masa sih? Ulang pertanyaannya, Bang Suma, ulang.
Anda setiap hari bersama bom-bom, Anda menyaksikan betapa saktinya orang ini. Ketika dia berkata, aku akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan saya, apakah Anda tunggu kebangkitan hari ketiga? Aku tunggu dong, mau peluk si bom-bom. Itu Anda tunggu kan? ditunggu dan disambut itu. Ya, ditunggu dan disambut. Kartu Betul merah. kan? Begitu dia muncul, apakah Anda takut atau lari kegirangan? Sambutlah, senang. Yang terjadi pada gurunya, murid-muridnya apa? Lari Mereka- paman. Mereka terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Wah. Tapi kalau angkatan jahat yang melihat keluar dari kubur, takut atau tidak? Takut paman. Oh enggak dong. Enggak. Sebaliknya, kok pikirannya ini kurang makan cendol kayaknya nih. Kebalik-balik. Mereka kan kegirangan. Halilintar. Tuhan kita sudah bangkit. Mereka kan senang tuh. Karena mereka menunggu tanda yang diberikan oleh Yesus. Makanya yang menjadikan salib sebagai simbol kepercayaan, berarti dia menggunakan simbol angkatan jahat. Sampai sini paham? Paham. Paham. Paham, Bapak. Bisa bacakan Matius 16 nomor 20? Proses. Kata Yesus, ini Yesus yang ngomong ya. Matius 16 nomor 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias atau Kristus. Dilarang kan? Dilarang. Lalu di khotbah Petrus, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Itu siapa yang dimaksud Kristus oleh Petrus di situ? Yesus yang menasihati dia supaya tidak membocorkan kalau dia yang Kristus atau orang lain? Kristus lain, paman. Alhamdulillah. Nilaimu A, lulus. Mudah-mudahan tahun depan bisa sarjana. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya. Diambil alih sejenak. Materi kita 17 SKS kita selesaikan sampai sini. Tapi kalau masih ada mahasiswa baru dinaikkan biar kita tatar lagi kepalanya si kucluk. Yap. Ya. Krishna naik lagi, Krishna. Silakan yang Kristen ya, Bang Krishna tadi, yang Amboy itu juga tadi silakan naik. Teman-teman Kristen kalau mau naik tekan 3 ya, biar kita tahu itu sama dengan jumlah Tuhan teman-teman Kristen. Kalau bisa kalau mau naik tekan 3. Aku Kristen 3, tekan 3, biar kita naikkan. Yusuf Reis 3. Itu sama dengan jumlah Tuhan teman-teman Kristen. Silakan tekan 3. Yusuf Reis, kirim permintaan Bang Yusuf Reis. Yang kawan-kawan muslim gak usah typing di bawah ya, sudah ditahu kita ini 1. Yang 3 yang naik. Yang 3. Kang Dito bantu dinaikkan ya, siapa tahu ada teman-teman Kristen. Oke. Ini materi memang ngeri ya. Apalagi kalau Bang Zuma yang bawakan, aduh mah. Kang Dito yang sapa atau saya yang sapa? Aku yang sapa. Abi Lembong, selamat malam. Ustadz Alif bisa Ustadz Alif? Bang Zuma istirahat dulu. Bilembong, selamat malam. Ya bang. Selamat malam, Kristen. Kembali ke topik ya, 2 Kristus ya. Waduh. Aduh. Musiknya Pak, musiknya. Saya besarin Kang Dito ya, Ustadz Alif nggak mau dibesarin nanti kena lagi. Iya. Lanjut. Aman. Abi Kristen. Bang Abi ini Kristen bukan tadi dia ngetik 3 nggak? Coba dibuka mute-nya, Bang Abil. Kalau bisa jangan ada suara musik Bang, karena banyak kawan-kawan muslim yang live YouTube. Bang Pandi, Ya, agak-agak nanti jam 1 lah ya, atau setengah 1. Jam 1 lah ya, saya praktekkan ala Superboy ya. Jadi siapkan ting-ting gitu ya. Ya Bang Adi, siap. Kan Dito ya, kita praktekin lagi ya Kan Dito. Ada sama Kang Dito, ting-ting itu Kang Dito.
Siapkan itu ting-tingnya ya. Iya, Pokoknya iya, yang setuju dengan saya langsung ting-ting, langsung kalah. Bang Abil, monitor Bang Abil. Kristen Bang. Bang Abil. Oke, diturunin ya, karena nggak ngomong dari tadi nih. Kang Dito bantu ditengok dong yang di bawah, atau Kang Dito yang sapa saya yang naikkan ya. Iya. Oke, Raya, selamat malam, Raya. Raya, selamat malam. Ada suara musik itu di belakang, matiin lah. Oke, kata Kuri, selamat malam. Gue heran gini hari kok masih di diskotik pada ya, karaoke lagi, pulang ke rumah lah istirahat ah. Pada berisik. Kata Kuri, selamat malam, kata Kuri. Kata Kuri 1, kata Kuri 2, kata Kuri 3, kata Kuri 0. Jus Melon, selamat malam Jus Melon. Jus Melon, selamat malam. Jus Melon 1, Jus Melon 2, Jus Melon 3, Jus Melon 0. Abil itu naik lagi Bang. Iya, Abil. Kristen ya Bang ya? Ya Bang. Oke. Menyimak dari narasi atau bahkan pengungkapan ya panjang kali lebar, bahkan itu suatu yang sangat substansial. Apakah Anda tadi menyimak dan mungkin ada yang mau dikomentari? Silakan. Baru masuk ini Bang. Oh, baru masuk. Tes dulu. Oke, dites dulu. Ya. Abil, Ya. kamu setuju nggak dengan pendapat saya bahwa anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus itu orang mulia? Setuju. Turunkan dia, kalah dia. Ting-ting. Bentar lu Bang, ini belum jam 1, dikit lagi. Lanjut. Ya belum nyala aja, cuma ngetes. Ya. Bang Abil, tentang 2 Kristus, menurut Bang Abil, apakah yang disalibkan itu dipercaya sebagai Kristus yang asli? Maksudnya Bang? Ya, ini kan ada 2 Kristus tema kita. Ya. Apakah dipercaya sebagai Kristus yang asli? Percaya. Oke. Sebenarnya Kristus itu ada berapa menurut Abang? Ada Ada 1 apa ada 2? Menurut saya ada 1. Oke, Bang, menurut Matius 24 nomor 4 dan nomor 5, di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh muridnya, apakah tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Yesus dan berkata, akulah Kristus. Yesus yang asli menandakan Yesus yang palsu atau Kristus yang sejak lahir. Kemudian ada yang mengatakan Yesus Kristus yang baru dijadikan setelah disalib. Menurut Abang ada berapa Yesus, berapa Kristus? Jangan ribut-ribut Bang. Di belakang dikondusifkan dulu Bang. Sambil disapa yang 2 naik ini Bang Kang Dito, mungkin ada yang 3 Tuhan. Oke, Bang Kumis, monitor Bang Kumis. Bang Kumis. Bang, sate Bang. Woi. Bang Kumis. Kosong. Yamuk malam. Bang Abil hati-hati musiknya Bang. Jangan, kalau bisa jangan ada suara. Maaf Bang, bising tadi Bang.
Ini masih bising juga, suara musiknya dijauhkan dulu. Bang Abil, melihat dari yang ada ditampil di layar besar ini, apakah sudah mendapati bahwa Yesus mengatakan akan ada Yesus yang lain dan mengaku sebagai Kristus juga? Aduh, kok macet? Udah izin Kang Dito saya turunin karena suara musik nggak bisa kayak gitu. Silakan teman-teman Kristen lain. Macet juga. Hari 07 malam. Ya, naikkan aja Kang Dito, nanti disapa ya. Siapa tahu. Iya. Ada Bang Hari sama Bang Ray. Kristen atau Muslim Bang? Langsung yuk teman-teman, langsung ngomong. Panggilan kedua Bang Ray sama Bang Hari. Kristen atau Muslim? Kosong. Panggilan terakhir? Oke. Kita turunkan. Kita naikkan, tapi kalau teman-teman Muslim izin langsung dibawa dulu standby ya. Kita coba cari teman-teman Kristen. Kristen, bukan teman-teman Muslim yang naik. Teman-teman Kristen. Ini banyak teman-teman yang request nih. Hati-hati Kang Dito yang bising ya. Kang Ade monitor Kristen Muslim Kang Ade. Oke, dibawa. Ding doang Kristen Muslim Bang. Bang Ding doang. Silakan teman-teman. Kang Ini Dito di mute. Rata-rata kepencet ini semua ini. Ya udah Kang Dito yang sapa aku mute ya supaya tidak doubling. Oke, Bang Ding doang. Selamat malam, Ding doang. Ding doang sudah open mic itu. Oke, lain lagi yang lainnya. Yang Kristen dulu ya, teman-teman yang Kristen ya. Yang Kristen dulu ya. 70 permintaan. Adi Putra, selamat malam. Adi Putra. Oi. Aduh. Kosong. Ini ketiduran semua ini kayaknya nih. Yang Kristen yang sudah apa request, coba dong di typing dong saya gitu loh. Yang Kristen ya, yang bangga dikit lah jadi oten gitu loh, jangan nyamar. Yang Muslim ya Allah, nanti dulu teman-teman, ini masih on fire. Kalau teman-teman Muslim ini dibawa langsung diturunkan ya sama moderator. Kok doubling Kang Dito ya? Masa? Enggak lah. Yuk. Kang Ade. Cek. Tes. Enggak. Oke, aman. Udah yang aman. tadi itu. Siap. Saya naikkan lagi Kang Dito ya. Iya. Lagi nih. Iya, termasuk betul itu yang Sugeng apa Sugeng? Bang Sugeng kosong. Bang Eko Pianto, Bang Eko monitor Bang Eko. Bang Eko juga kosong. Mas Jack monitor Mas Jack. Mas Jack monitor Mas Jack. Mas Jack monitor Mas Jack juga kosong. Berasa kayak ini ya apa? Komal ini kodam. Aduh, ada salon juga ini. Duh. Nah, izin saya tutup dulu semua ya. Cancel dulu semua. Nanti teman-teman Kristen naik.
Ya, Arab cemas-cemas ya teman-teman Kristen. Kalian kalau mau naik dari tadi pasti menyimak ya. Ya minimal yang tadi ngikutin dari awal itu bisa langsung membuat komentar atau membantah. Jadi kalau kembali dari awal ini juga sebenarnya ya nggak apa-apa. Cuman makan waktu lama lagi. Kita udah banyak nih, Bang Zuma sudah buka semua dalil-dalil terkait dengan dua Kristus sampai dengan penyalipan, sampai dengan yang Paulus bertobat, yang kalian ternyata keprank, ya. Ini supaya nggak balik lagi di awal. Minimal yang tadi menyimak dari bawah. Kalau perlu si siapa Krishna sama Aboin tadi, gitu loh. Silakan kalian naik. Nanti Dok. Ya. Lagi sedang viral memang ini. Di mana-mana dibahas. Ada namanya ITG buka komal sendiri. Mana Bang Juma, saya bisa menjelaskan Kristus cuma satu katanya. Kristus nggak ada dua. Udah tahu Bang Juma ada di sini, dia buka komal sendiri mengundang. Gimana? Gila kali lu apa? Kalau berani naik di sini, Mas Pandi doang di atas sama Bang Juma berdua, sama lu kita turun semua kan aman. Gitu loh. Kalau saya tahu itu penyakit orang itu Bang Andi, kemana-mana suka bawa bantal dia, otaknya begini. Sekarang lagi viral ini, bahaya ini memang topik ini, Yesus 2 ini, Kristus 2 gitu loh. Kenapa memang ada dua kok? Ada Kristus sejak dalam kandungan dan dilahirkan, ada juga Kristus dikutuk dulu di tiang salib, baru dibangkitkan hidup kembali. Ada dua kok. Coba bilang satu. Kagak mungkin Kristus anak Maria yang mulia ini, yang diurapi Tuhan ini, ya tidak mungkin dikutuk. Jelas kok hukumnya itu ya, udah dijelaskan beberapa kali di Ulangan 23 nomor 7 itu, gak boleh lo bunuh orang yang tidak bersalah. Nah ini gimana mau menjelaskannya ini? Oke, izin Bang Andi, Gitu loh. ada Yo. Bang Trendora Ya, ini kita sapa. Trendora, selamat malam Trendora. Trendora Kristen atau Muslim? Oten apaan udah ngedengkur begini? Udah di bawah. Rendora yang ngomong lah. Udah ini dia, udah nafas naga. Kosong. Bagaimana kira-kira mau memeras otak? Pada orang mulia kita sepakat. Terus ada juga orang terkutuk. Ini dua hal yang berbeda loh. Tidak masuk akal orang mulia dikutuk. Kagak masuk akal. Gak masuk akal. Kalau mereka mengatakan ya orang mulia itulah yang dikutuk. Nah perintahnya mana orang mulia? Dikutuk. Mati di tiang salib. Bertentangan dengan seluruh perintah. Itu susah bro. Paniklah kalian semua. Siapa suruh si RK bawa data ini, bawa topik ini gitu loh. Siapa suruh? Pak jadi viral kan kemana-mana. Terguncang kan lu pada. Terguncang. Iya, sok-sokan nantang-nantang begitu di sana malah bikin begitu. Ya jadilah tagar salam dua Kristus. Supaya mereka mengobati kekecewaannya, ya terpaksa RK yang menang. Kenapa? Karena sepakat Bang Juma ya Yesus itu anaknya Maria itu mulia. Nah, Bang Juma kan kalah di situnya katanya karena sepakat anaknya Maria mulia, diurapi oleh Tuhan gitu. Ayo teman-teman baru naik kita silakan. Ya saya sapa dulu. Satraji, Raka duluan, Raka monitor Raka. Bang Raka monitor. Kepencet atau memang request naik itu loh masalahnya. Udah dikosongin tadi itu permintaannya.
Bang Raka. Langsung aja yang baru naik silakan ngomong siapa aja yang baru naik. Silakan Bang. Pada naik diem dong 4 orang. Iya. Lama-lama juga nih gua banting nih HP ini. Rugi gua, jangan. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Anehnya LAI dikasih koma. Mana ada? Mana ada Yunani itu ada komanya. Yang lahir itu manusia yang diurapi Tuhan. Kristus itu Mesias. Kan kemarin si Cirka nggak ngerti ternyata Kristus itu Mesias. Dikasih data baru enggak dia. Oh iya ya. Artinya yang lahir itu Mesias yang diurapi Tuhan. Izin Bang Andi, Ya. ini ada Yusuf Reis itu di bawah, Pak Yusuf. Coba teman-teman, Pak Yusuf itu ada klik tamu di situ, kirim permintaan tuh supaya kalau mau naik bisa dinaikkan. Kalau Kristen, silakan Bang Yusuf Reis. Kristen itu Yusuf Kristen itu suaranya bagus. Yusuf Reis, iya kirim permintaan Bang. Tahu nggak kirim permintaan itu yang ada warna biru sama warna pink itu, tekan klik terus kirim permintaan tuh biar dinaikkan. Itu yang hidungnya dipencet itu Fandi. Ya Kolombo data Kolombo. Iya. Selamat malam. Malam. Kristen atau Muslim? Muslim. Ya, ada apa Bang yang mau disampaikan Bang? Izin teman-teman, itu moderator di bawah itu kerjanya cepat ya. Kalau kawan-kawan Muslim naik langsung diturunkan. Lanjut Kang gitu. Ada moderator di bawah. Ya, Gigo monitor. Selamat malam Gigo. Wah, agak ngeri namanya Gigo 1, Gigo 2, Gigo 3 kosong. Ya, si Asim. Aduh. Gigo monitor Gigo kosong. Sis Asim tadi ada suaranya tuh. Teman-teman Iwan Villa, ya, saudara-saudaraku yang Muslim, kita masih pengen mengedukasi diskusi lintas agama. Ya, tolong. Oke, Risman, langsung bersuara. Kristen atau Muslim? Abang Risman. Muslim Bang. Muslim. Kepencet. Oke. Debbie, monitor Debbie, selamat malam. Kristen atau Muslim Debbie? Wah, nafas naga. Bisa ya nafas naga mencet. Iya, Lims. Tadi diem aja, sekarang naik lagi gimana sih? Bang Rizwan Zainal, selamat malam. Abang Kristen atau Muslim? Bang Rizwan? Abang Rizwan? Aduh. Tapi yang saya baca begini Bang Fandi ya. Algoritma pada saat lagi viewer di atas 2-3K, teman-teman yang lain ini pingin naik itu minta follower, bisa jadi begitu. Samnul monitor, selamat malam. Aal monitor, Aal. Gimana sih ini naik-naik kok ada background musik itu? Woi, sudah turun ternyata, sorry. Samnul monitor. Samnul monitor. Samnul. Kopi dulu dong, kopi dulu. Yang belum di follow dulu. Vita monitor, selamat malam. Vita monitor, selamat malam.
Kencang. Kau takkan? Apa? Jangan takut, nggak apa-apa. Kristen Nggak ya. apa-apa. Vita, aduh. Kenapa dia? Tiba-tiba marah begitu. Aduh. Oke, 2 menit lagi Pak Andi ya yang mainan ya. Pakai ini apa? Ini cara Oten menghalangi diskusi terjadi. Oh, begitu. Ya. Siap. Mana lagi, Pak? Manaro, gas, Manaro. Selamat malam. Manaro gas, isi atau kosong? Manaro kosong. Oke, kosong Manaro. Aduh. Memang berat ya Kang Dito tema ini ya. Berat kali lu, serius. Itu bukan berat lagi. Itu tadi itu udah final ya. Tadi jarang-jarang ya Bang Zuma bukan satu tema nih. Ini keseluruhan, fundamental. Jadi kristologi itu yang tadi semuanya dibahas itu kristologi. Daging kristologi ada di situ. Kalau orang tidak tertarik dengan Bible, dia kaget. Tapi kalau orang yang tertarik dengan Bible, sudah mulai tidak bisa tidur ini. Serius. Back Sinaga, Kang Dito, langsung disapa. Ya, back Sinaga, back. Sinaga. Ya, back Sinaga. Selamat malam. Ya, langsung ngomong Rospal Kristen. Ya, Kristen atau Muslim? Bang Obek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, mau diskusi nggak ada Oten di sini Bang? Kita lagi nyari Otennya Bang. Ya. Iya Bang, lama nih Bang. Ya. Hah? Lama? Ya kalau lama Abang yang jangan request. Obek Kristen atau Muslim? Muslim Bang. Oke. Raka. Mana tadi Obek? Raka Ilham. Monitor Raka Ilham. Ini baru nih si Torus ini. Ya si Torus. Selamat malam Lai si Torus. Ini kok dinaikin lagi? Rospal bukannya Muslim tadi? Oh Muslim ya tadi? Muslim. Enggak, moderator di bawah loh. Bukan. Oh bukan. Oh si itu Asalkan berarti. orang hanya ngomong assalamualaikum dibilang Muslim gimana Kang? Oh Kristen Oh, Bang. Kristen. Waalaikum musyrikina kafirun. Ya tinggal Dan bilang kemarin saya saya sudah Kristen. minta mana sertifikatnya assalamualaikum itu milik Islam. Sampai sekarang nggak dapat gimana? Sertifikat apa? Iya kan? Kalian itu mengklaim bahwa assalamualaikum itu adalah milik Islam. Mana sertifikatnya sampai sekarang nggak ada. Wah ini orang kosong ini begini nih. Ya gimana? Orang kosong ini. Ya kalau orang yang sudah tahu assalamualaikum itu bahasa Arab, orang sholat juga salam terakhirnya assalamualaikum, orang Islam ketuk-ketuk pintu assalamualaikum. Kau rupanya tinggal di mana Bang? Iya, saya mau tanya kepada kamu, bahasa Arab itu sejak kapan sudah disertifikat menjadi agama Islam? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Artinya Quran yang berbahasa Arab. Masih belum tahu juga. Nggak ada di situ. Apa nggak ada di situ? Nggak ada di situ mengatakan bahasa Arab itu beragama Islam atau milik agama Islam. Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Iya, kalian itu ngomong bahasa Arab. Jadi ini mau ada kita pakai bahasa lagi. Arab, tetapi bahasa Kenapa ya? Kenapa bukan semua beragama yang Islam. oten-oten naik ke sini pada blow on semua? Loh, kalian yang mengundang kita naik di sini gimana? Tapi jangan blow on banget kali Bang. Tidak,
Tidak, kalau saya blow on, coba kamu tunjukkan di mana ada bahasa Arab itu beragama Islam. Bahasa Arab nggak beragama, Bang. Masalahnya kalau bahasa Arab tidak beragama, mengapa kamu mengklaim? Dengerin dulu pertanyaannya. Masa ada bahasa Arab beragama, bahasa nggak beragama, Bang? Iya, masalahnya kamu mengklaim bahwa itu punya kalian. Terus punya siapa, Bang? Loh, punya seluruh dunia lah. Iya, silakan. Tapi Bible-nya berbahasa. Terus Bible-nya berbahasa apa? Maksudnya? Bible kamu bahasa apa? Ya, kita lagi bahas Al-Quran. Kamu ya kan katanya untuk seluruh, katanya untuk bahasa Arab untuk semuanya. Kalau bahasa Arab untuk semuanya, kenapa Bible-mu berbahasa Yunani, Bang? Bahasa Yunani itu adalah asalnya, tetapi kita tidak mengklaim bahwa bahasa Yunani itu adalah beragama Kristen. Memang ada bahasa yang beragama, Bang. Bang, saya tanya, kita Bang. Tidak botol seperti Anda, seperti kalian. Diam dulu, Bang. Yang beragama itu bahasa atau orangnya yang berbahasa yang beragama, Bang? Yang beragama itu orangnya, bukan bahasanya. Ada tadi ngomong bahasa yang beragama. Loh, kalian yang mengklaim bahwa jangan pakai bahasa Arab karena itu adalah bahasanya Islam. Di mana pernah kami mengklaim melarang orang berbahasa Arab? Bang, kalau kebanyakan makan babi, Bang, mending kurangi dikit lah, Bang. Malu. Oke. Malu bang, kurangi makan babi lah ya. Malu bang denger abang kayak gitu. Malu bener. Silakan. Silakan. Malu bang bener. Bang, apa arti kata Theos, Bang? Allah. Tertulis di mana itu, Bang? Ilmu dari mana? Apa? Tertulis di mana? Ilmu dari mana Theos kok menjadi Allah, Bang? Iya, Anda kan ini kan lagi bertanya kepada orang Indonesia kan? Iya. Itu bahasa apa, Bang? Bahasa Yunani. Iya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa, Bang? Jadi Allah. Bang Jack nih, ini kan Kristen. Sabar dulu Bang ya, di mute dulu ya saudaraku ya. Bang Rospal sabar dulu, Bang Rospal di mute dulu. Oke, ini Bang ngomong yang sama jangan dikerebutin orang. Sabar dulu Bang, di mute dulu biar tertib Komal, biar kita dapat edukasi. Bang itu yang ngomong sama si Rospal, si Andi nyerocos. Sabar dulu Bang, tenang dulu. Tenang. Saya mute supaya tidak ngomong, supaya tidak berisik. Oke, Bang Bis ini Kristen atau Muslim? Bang Bismillah, Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Bang Rafka, Kristen atau Muslim? Bang Rafka, panggilan terakhir, Bang Rafka. Oke, ada 2 Kristen. Kang Dita silakan kalau mau mulai duluan. Atau Bang Andi. Ya, kembali ke topik aja dulu. Kristus itu artinya apa? Kristus itu dulu. Ada yang tahu nggak arti Kristus? Arti Kristus. Arti Kristus adalah raja. Dibantu Bang Zek. Salah ya. Enggak, lu bener banget. Bener blow-onnya. Iya, kalau saya salah, kamu jangan tertawa, kamu koreksi. Raja Daud tahu arti bahasa Kristus aja, sombongnya minta ampun. Ya udah dibantu. Saya menjawab, kalau saya salah, coba koreksi Handi, silakan. Saya nggak mau saya mau ngajarin kamu biarlah kau salah seumur hidup sampai liang kubur. Males gua. Norak banget. Kalian ini gimana? Biarlah kau salah sampai ke liang kubur. Mana Bang Suma dulu, Kifli. Gua males ngajarin lu biar lu kau blow on seumur hidup. Lanjut dulu, biar dibantu dulu. Kalian ini sudah jahat. Waduh, siapa yang kena? Cek. Teman-teman di tap ya. Kau diam dulu, Bang Raspol udah nggak bisa jawab. Bang Zek mau
bantu nggak tuh? Raspol nggak tahu. Kristus apa artinya? Yang diurapi. Apa yang diurapi? Yang diurapi lah. Orang apa Tuhan yang diurapi? Orangnya. Orang yang diurapi, bukan Tuhan ya? Ya, tubuhnya. Tubuh Nah, iya. Tuhan yang diurapi. Ya biasanya yang diurapi itu Ya siapa? tubuh lah. Masa ketawa? Nah dulu Ini Mas pertanyaan. Raspol biar saya lawan dulu mereka ini. Iya, pertanyaan Mereka menurut kurang ajar. pertanyaan saya. Iya. Kristus itu artinya seseorang yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Yang diurapi. Orang atau Yang Tuhan? diurapi adalah tubuhnya, tubuh kepala termasuk tubuh, itu yang diurapi. Ya, tubuh manusia apa tubuh Tuhan? Tubuhnya Tuhan. Oh, Tuhan punya tubuh. Iya, makanya nggak tahu kan? Hebat kan? Karena Tuhan berinkarnasi menjadi daging sama seperti manusia namanya Yesus. Nah, dulu jangan ngomong Nggak nyampe keras Anda. dulu. Yang Ngomongin mengurapi, inkarnasi. yang mengurapi tubuh Tuhan siapa? Tuh, ya Tuhan sendiri. Hah? Iya, Tuhan siapa? ya Tuhan kan roh, Tuhan kan eksistensinya. Ini dulu, di sini ada yang Jawab mengurapi. dulu, Dengerin jangan dulu, mana-mana, dengerin dulu, jangan Bang. mana-mana. Izin sebentar doang, izin. Jawab dulu, Ada jangan yang mana-mana. Tuhan mengurapi, eksistensinya dengerin dulu, apa? bentar. Di sini ada yang mengurapi, ada yang diurapi. Jangan main mute. Pertanyaannya mute. adalah, Tuhan eksistensinya apa? pertanyaannya adalah siapa yang Tuhan mengurapi? eksistensinya apa? Jawab dulu. Siapa yang mengurapi? Siapa Tuhan yang itu diurapi? eksistensinya apa? Anda saya tanya gitu aja nggak becus jawab. Itu Masih pertanyaan mau itu datang sangat besok. sulit dijawab oleh Islam. Eksistensi lagi lu mau kursus bahasa Inggris? Eksistensi lagi lu? Eksistensi. Iya. Masalahnya Ini kenapa Oten jadi kayak tim pandu Tahu nih. ini sih? Kenapa kalian jadi kayak nggak ada ilmu gitu loh kelihatannya itu loh? Tubuh Udah tahu Tuhan Kristus. lagi. Tubuh Iya. Tuhan. makanya kalian banyak ngeluh di rumahmu sendiri gimana? Mengeluh terus ini. Apa yang mengeluh? Kenapa ini? Akibat di Kau pun bom-bom Kristus. oleh Kristus saja nggak tahu artinya ngomong dobol kau. Jangan Ini dikasih tahu, biarlah dia blow on seumur hidup. Iya. Ya kan makanya Paulus kan sudah yang tadi ngeprank itu dia mengatakan kami bodoh katanya kan Kristen bodoh karena Kristus 1 Korintus 4:10. Tampilin suruh baca aja. Tampilin Suruh ya. baca ya. Oke siap. Nggak tahu juga dia pastinya. masakan punyaku kamu yang ajarin aku gimana? Islam kacau. Kristus saja nggak ngerti artinya. Padahal selama ini dia pakai Kristus, nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Artinya yang apa? diurapi itu siapa? Loh, kata temanmu tadi yang diurapi itu tubuh Tuhan. Iya, biasanya yang diurapi itu siapa? Tubuh Tuhan kata temanmu tadi. Tuh. Loh, lu budak nggak denger tadi temanmu ngomong? Yang diurapi itu biasanya raja. Oke, oh jadi Yesus raja. Raja lagi. Jadi Yesus raja. Saya sudah Nah itu lu baca lu banyak itu. belajar. Oh Yesus raja udah berarti bukan Tuhan udah. Itu baca Ya, kalau tuh nomor sudah Tuhan, baca Andi. dulu itu sebelum saya turunkan baca dulu ini. Begini, saya kasih pengertian kepada Anda. Ngapain dikasih pengertian sama orang blon? Itu baca aja suruh baca. Oh, jadi kamu mengaku dirimu bloon. Itu baca nomor 10 loh. Kau baca. Itu loh, ini Paulus yang Nomor 10 ngomong. baca lu. Kau baca. Dayang-dayang semua parah semua ini kelihatan. Kau tim pemandu suara Kristus saja nggak ngerti. Macam mana kau jadi orang Kristen? Ditipu kau Saya sama sudah jawab pendeta. tadi, masakan nggak ngerti. Kalian Apa yang saja gua yang jawab? tidak paham, masakan kalian itu orang Arab itu mau mengajari ya, kitab saya. Ngomong apa sih? Nggak jelas. Enggak, masalahnya yang punyaku itu masakan orang asing yang ajarin aku. Masakan apa? Ya Masakan udah kamu nggak usah ngajarin kami minta tolong kamu bisa baca nggak nomor 10 ini? Kamu bisa baca nggak nomor 10 ini? Tuh, Apa? tuh nomor 10 di layar baca yang di blok biru tuh.
Baca. Apa? Ya, kami bodoh karena Kristus. Sekarang lu turun. Sekarang lu udah turun. Lu lakuin dirimu bodoh karena Kristus. Turunlah kau. Bodohlah kau sampai kalian kubur. Nggak ada hak jawab lagi lu. Masih mau datang Langsung besok. disapa Kang Dito. Radika sama Andik ini Kristen atau Muslim? Silakan. Ya, silakan langsung berdua buka mic-nya. Langsung ngomong. Andi. Kristen apa Muslim, Andi? Andi. Halo Andi. Andi kosong. Nah, kawan Kang Dito nih. Ya, Bro Ahok. Tadi menyimak kau kan, Bro? Tidak, baru masuk. Ada yang masuk angin lagi kan? Kau lah yang masuk angin. Menrasai. Kalau tidak ada masuk angin, tidak serius ini. Melas. Aduh lucu, masuk angin juga itu. Ya, ini siapa? Semua yang naik itu masuk angin kayaknya. Kan Dito, tadi itu orang itu nggak tidur itu seumur hidup itu. Setelah dia baca ini baru gua kick. Nah, mampus lu bodoh lah kau karena Kristus. Masih mau kau datang besok. Pokoknya bodoh lah kau sampai kalian kubur. Pada masuk angin semua yang naik tadi itu. Satu bilang raja yang diurapi, yang satu bilang Tuhan katanya yang diurapi. Tidak ada ratu ya. Masalahnya Tuhan diurapi dirinya sendiri macam mana kalau nggak mandi namanya. Aduh, masuk angin. Iya, Tuhan mandi di kali dibilangnya. Ya, Autan. Nando, Autan. Ya, assalamualaikum. Nando. Ini temanya ada dua Kristus. Iya. Sabar dulu, Nando Kristen. Kristen dia. Saya Kristen. Oke. Kalau Kristen itu yang ngomongnya selamat malam gitulah. Jangan nyamar-nyamar. Assalamualaikum. Gini Bang, apa salahnya saya mengatakan assalamualaikum? Gak boleh Bang. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11 boleh mengucapkan salam. Tidak percaya Bible mereka ini. Tidak baca Bible. Bukan jangan percaya, Terus Kristen Arab gimana itu Bang? Gak ada, mereka jawab salah. Kristen Ortodok. Gak ada. Kenapa? Gak ada. Mereka bilangnya salve. Mau apa? Ngapain sih lo mau kata apa? Ngapain lu mau Nando? Ngapain lu tiru-tiru Kristen Arab? Ngapain? Kristen itu berasal dari Arab. Itu kan, dengerin saya tanya dulu. Enggak gini Bang. Saya mengatakan kan dalam bahasa Arab. Kristen itu berasal dari Arab. Dengerin dulu pertanyaannya. Kristen itu berasal dari mana? Nggak bisa jawab. Gini Bang, apa salahnya mengatakan dalam bahasa? Saya ulang lagi, Kristen itu berasal dari mana? Yunani. Ya, kenapa lu ke Arab-Araban? Ya apa salahnya saya mengatakan dalam bahasa Arab? Andreas masuk angin dia, Andreas. Enggak, mestinya. Oke, kita bahas. Mestinya kalau kamu yang ingin menampilkan wajahmu di sini, kau berbahasa Yunani aja. Gitu loh. Gini Bang, Abang tahu nggak bermedia sosial itu gimana? Ya udah sekarang kita ke media sosial, kita kembali ke topik saya berapa? Saya maklum ini, kita lewati ini. Tapi kita di sini ada 2 Kristus. Anda percaya atau tidak? Silakan. Sebelum dilanjut, Kang Dito, ini ada 3 orang Autan, Suhairiani sama Nazar. Disapa dulu kalau. Oke, baik. Autan, monitor Autan. Baik, Autan. Assalamualaikum. Muslim apa Kristen Bang? Karena ada yang nyamar Bang tadi Bang. Muslim Bang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazar Alpali. Bang Nazar monitor. Bang Nazar. Kembali ke topik Bang Dito. Ada 2 Kristus, kan itu lanjut ya. Nando, lu percaya nggak ada 2 Kristus atau tidak? Silakan Bang Nando. Dibuka minyak Bang.
Ada Kristus yang diurapi oleh Tuhan, ada Kristus yang dikutuk di tiang salib. Betul ya kan itu ya? Betul. Oke. Betul. Sekali lagi diulang, ada Kristus yang dilahirkan oleh Maria yang diurapi Tuhan. Ada Kristus juga yang dikutuk di tiang salib. Silakan Nando, saya standby lagi. Oke. Di Alkitab yang kita pelajari, Kristus yang diurapi cuma Yesus. Udah? Nah, kalau abang bilang ada 2 Kristus, terus Kristus yang mana? Ya. Terus siapa yang tanya? Terus Kristus siapa? Dengerin Nando. Terus Kristus siapa yang dikutuk di tiang salib? Kasih ayatnya. Kasih ayatnya. Galatia 3:13. Yang terkutuk di kayu salib ya. Ya. Udah. Nah. Sebentar. Kandidat, tolong kandidat tampilin Galatia 3:13. Bentar ya Kanando ya. Bentar. Oke. Kita ngomong berdasarkan data aja ya Bang ya. Bukan jaga Amsal 3 nomor 5. Data. Galatia 3 berapa? Galatia 3 nomor 13. Oke, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan itu karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung salib. Udah? Oke. Pertanyaannya Bang, siapakah yang terkutuk di tiang salib itu? Ini ayat ini menjelaskan tentang adat orang Yahudi. Setiap orang berdosa yang mengaku Pertanyaan sederhana Bang, siapakah orang yang digantung di tiang salib terkutuk itu siapa? Orang Yahudi mengaku Yesus itu. Saya nggak nanya orang Yahudi Bang. Siapa? Bang, siapa nama orang itu yang digantung terkutuk di tiang salib? Yesus orang Yahudi mengaku Yesus itu seorang berdosa. Udah? Saya nggak nanya berdosa Bang, enggak. Setiap orang yang... Kenapa lari kemana-mana sih? Maka terus apa jawaban saya? Saya ulang ya Bang. Gini Nando, Bang, masuk angin. Bang Nando, ini kan saya bahasa Indonesia nih. Masuk angin. Di situ ada Kristus yang menebus Anda dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapakah orang yang bergelar Kristus yang terkutuk di tiang salib? Silakan. Kan tadi saya bilang Bang, judul ini dibenarkan oleh imam. Tadi yang terkutuk saya ulang lagi. Yang dianggap orang Yahudi. Saya ulang lagi. Diam. Saya ulang lagi bahasa Indonesia nih. Capek saya mengajar bahasa Indonesia nih. Siapakah orang yang bergelar Kristus yang terkutuk di tiang salib? Siapa orang itu? Silakan. Kalau bertanya begitu berarti orang yang saya tanya, siapakah orang yang bergelar Kristus yang terkutuk di tiang salib? Ini Bang ya, biar saya jelaskan dulu. Kalau saya jelaskan, sebut aja nama orangnya. Nggak butuh penjelasan. Kecuali saya bilang tolong jelaskan. Orang Yahudi menganggap Yesus itu terkutuk di kayu salib. Udah? Berarti menurut Anda Yesus terkutuk di tiang salib? Orang Yahudi mengaku Yesus itu terkutuk. Yesus terkutuk atau tidak? Terkutuk. Yang terkutuk di tiang salib makanya ini kita siapa? baca, makanya kita baca Yesaya. Astagfirullah, masuk angin semua ini diskusinya ini. Kenapa begini ya Nando ya? Kenapa masuk angin? Bisa ulang ya Bang ya? Bisa nggak Abang minta tolong Anda baca lagi deh Galatia 3:13. Tolong Anda baca lagi deh. Minta tolong Bang dibaca lagi Bang. Udah saya baca. Diulang lagi Bang. Siapa tahu Anda lupa yang Anda baca. Coba diulang. Kristus telah menebus kita. Udah? Kata Kristus telah menebus kita. Udah? Mungkin Abang bisa baca terus aja dulu Bang. Telah menebus kita dalam dari hukum Taurat.
Nah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung salib. Makanya kita baca Ulangan 21. Pertanyaannya Gini, Bang. Jangan langsung ngomong. Anda udah baca pertanyaannya. Siapakah orang yang bergelar Kristus terkutuk di tiang salib? Siapa nama orang itu? Yang bergelar Kristus itu adalah Yesus sendiri. Berarti, saya ikuti alur saudara, Pak. Berarti Yesus yang terkutuk ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya. Menurut Anda, Yesus itu mulia atau terkutuk? Mulia, bukan terkutuk. Umat Kristen tidak mengaku. Terus yang terkutuk siapa yang lu akui barusan? Makanya kita baca Ulangan 21 masih angin kan ditawa, masih angin. Gini, Bang. Makanya kita baca Ulangan. Enggak, bukan kena. Maka itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di situ dituliskan bahwasanya Kristus dipanggil Kristus pada saat setelah disalib. Ya, Yesus dipanggil Kristus di situ pada saat dia sudah disalib. Di Lukas 2 nomor 11, Yesus dipanggil Kristus pada saat dia baru lahir. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Yesus dipanggil Kristus pada saat dia lahir atau pada saat dia setelah disalib? Yang mana yang benar? Itu kan diceritakan kembali. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kamu nggak ngerti ya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ini aku tanya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Ini pertanyaan saya ulang lagi ya. Saya ulang lah ya. Saya ulang bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia nih. Saya ulang nih bahasa Indonesia ya. Di Lukas 2 nomor 11, Yesus pada saat lahir sudah dipanggil Kristus. Di Kisah Para Rasul 2:36, Yesus dipanggil Kristus setelah dia disalib. Pertanyaan saya, yang betul yang mana? Yang betul yang mana? Berarti yang kamu tafsir tadi apa tadi? Wah, ini botol ini. Ini botol ini Bang Dias, lanjutlah. Enggak anu. Botol ini SDM rendah. Gak ada ilmunya. Gak ada ilmunya diklarifikasi kok. Gini ya, oke sabar, jangan diturunin dong, nanti kamu takut ya. Enggak, yang jadi masalah kok nggak nyambung. Ditanya apa jawabnya coba. Kalau kamu nggak mau diturunin, coba jawab pertanyaan saya dengan singkat, padat, jelas, simple. Pertanyaan saya adalah bahasa Indonesia ya ini ya. Ini bahasa Indonesia nih. Pertanyaan saya adalah di Lukas 2 nomor 11, Yesus ketika baru lahir sudah dipanggil Kristus. Ingat, baru lahir itu dipanggil Kristus. Di Kisah Para Rasul. Udah kau turun. Lanjut sama ini aja, Mas Kong. Mas Kong, silakan Mas Kong. Ya, Bang Mas Kong, selamat malam Bang Mas Kong. Mas Kong. Bang Mas Kong. Ya salam, Bang Mas Kong. Oke, selamat malam. Baik. Mohon maaf ya. Mau bantah tema apa mau buka tema yang lain, Bang? Bang Mas Kong, gimana? Ya. Hah? Ya, suaranya putus-putus saja. Aku nggak bisa nyimak dia di bawah. Ya, ini ada Bang Rumah Sondi, silakan disapa. Katanya itu bukan diskusi kalau tanya jawab. Kalau jawab tanya tanpa keterangan kadrun. Oke, silakan Bang Rumah Sondi. Makanya kadrun itu kalau dikasih penjelasan didengaran dulu. Kok emosi Bang? Jangan emosi Bang. Jawab. Kayak gitu diskusi. Baik, silakan Anda terangkan kepada kami. Saya akan beri waktu Anda. Silakan Anda terangkan ketika saya bertanya di Lukas 2 nomor 11, pada saat Yesus baru lahir, Yesus sudah dipanggil Kristus. Tetapi di ayat Kisah Para Rasul 2:36, Yesus dipanggil Kristus setelah disalib. Pertanyaan saya, Yesus dipanggil Kristus itu pada saat Yesus setelah disalib atau pada saat Yesus setelah lahir? Yang mana yang benar? Kalau nggak tahu paham Alkitab nggak usah. Ya oke, silakan Anda terangkan. Alkitab nggak usah. Baik, silakan Anda terangkan sekarang. Silakan. Ya terus saya tanya dulu, kan itu kan Anda paham pertanyaan saya nggak? Anda paham pertanyaan saya?
Anda paham pertanyaan saya? Anda dengar pertanyaan saya barusan? Ya paham. Dengar. Oke, apa pertanyaan saya? Apa? Coba ulangi pertanyaan saya. Silakan. Ya kan kamu framing itu kan Kristus 2. Loh, enggak, saya enggak bertanya kan itu. Framing kamu Saya, itu kan Kristus 2. Bukan pertanyaan saya tapi. Pertanyaan saya apa tadi? Itu framing kalian itu. Loh, pertanyaan saya apa? Saya enggak bahas framing. Saya tanya apa barusan saya gitu tanya loh. balik sama kamu. Loh, pertanyaan saya apa barusan? Pertanyaan saya kok nggak dijawab? Loh, kenapa nggak jawab? Kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa? Nggak bisa? Kalau nggak bisa nyerah bilang. Loh, lah tadi saya tanya apa? Kamu nggak dengar rupanya? Kamu nggak dengar tadi? Coba apa? Kamu nggak dengar pertanyaan saya? Loh lah ya saya tadi udah tanya. Coba ulangi pertanyaan saya. Coba ulangi, silakan. Macet. Suruh ngulangi pertanyaan nggak ngerti. Apa? Loh. Apa pertanyaanmu? Tadi saya sudah tanya, kau nggak dengar rupanya. Apa pertanyaanmu? Loh udah saya sebutkan tadi. Pertanyaanmu apa? Sudah saya sebutkan tadi. Pertanyaanmu apa? Wah ini botol kali ini orang nggak nyimak. Makanya jadi orang jadi orang itu didengarkan kalau ada orang gitu, bertanya. Kalau orang bertanya, makanya gini loh bang, kalau ada orang bertanya itu didengerin terus dicatat pertanyaannya kalau lupa gitu loh. Ya oke saya ulangi ya pertanyaan saya ulangi nih. Dengarkan baik-baik. Ya, di Lukas 2 nomor 11, dengarkan baik-baik. Di Lukas 2 nomor 11, Yesus baru lahir sudah dipanggil Kristus. Di Kisah Para Rasul 2:36, Yesus dipanggil Kristus ternyata pada saat setelah disalib. Di Kisah Para Rasul 2:36. Setelah pertanyaan saya, Yesus dipanggil Kristus itu yang benar yang mana? Apakah Yesus dipanggil Kristus setelah Yesus lahir atau Yesus dipanggil Kristus setelah disalib? Yang mana yang benar? Udah. Jawab. Udah. Jawab. Itu kan jawaban kamu kan saya mau jawab langsung A sama B kan? Enggak, silakan jelaskan pokoknya menjawab. Itu yang kamu maksudkan? Enggak, silakan jabarkan enggak apa-apa. Silakan jabarkan. Yang mana yang benar? Enggak, itu dari makan itu kan? Kan itu kan pertanyaan kamu kan? Loh, yang tertulis memang itu gimana coba? Emang kamu mau merubah kitabmu? Bukan merubah, makanya pahamin dulu, Mbak. Kan nih framing terus harus dijawab yang mana? Oke, pertanyaan saya apa barusan? Nggak mau kamu dengar penjelasan kan? Baik, saya akan dengarkan penjelasan. Tapi kamu paham ya pertanyaan saya? Paham ya? Pertanyaan kamu itu biar saya jelasin ya. Pertanyaan kamu itu dari yang pertama, yang kedua, mana Tuhanmu? Kan itu kan pertanyaanmu yang A sama mana B kan? Tuhanmu? Wah, nggak nyambung nih orang. Botol kali. Mana? Neraka aja lah, ke neraka. Botol kali. Mana ada saya tanya mana Tuhanmu, dasar. Emosi kali aku dengernya Bang Dias. Gak paham bahasa Indonesia ya Bang Anu. Dan sama Mas Kong aja lah. Bang Mas Kong, selamat malam Bang Mas Kong. Ayo lah ngomong lah Bang Mas Kong. Dia sendiri yang minta emang. Dia sendiri yang mulai tantrum. Ya, Bang love you tuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fardiansa. Ada yang disampaikan Bang? Silakan. Waalaikumsalam, abangku, masya Allah. Ganti nama nih. Bingung aja sih kok. Udah nama yang itu akun kan lama, cuma diblokir permanen terus jadi. Gimana Mas Fardiansa? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Tadi cuma dengar rutin itu ketawa terus aja di bawahnya. Nah, kalau disuruh jawab paling jawabnya gini, kalau belum tahu Alkitab caranya gini-gini. Malas saja dengar. Iya ya, gimana ya? Nah ini balik lagi.
Kok main turun-turunin? Bang Ruma, abang kalau nggak bisa jawab, mending buka tema yang lain. Jangan tema yang ini saya bawa. Masalahnya abang itu nggak bisa menjawab. Gampang ini kalau masalah ini. Tapi kalian itu dengar penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan jangan yang asal blur, yang nggak ada data. Pertanyaan kamu itu pertanyaan A sama B harus dijawab yang A, harus dijawab yang B. Ya itu kan pertanyaan kamu kan. Nah, baik. Terus menurut abang Kristus ini Tuhan apa bukan, Bang? Jawab. Kok lari ke situ? Itu loh salam dua Kristus kan, itu tema kalian. Salam dua Kristus kan, ya kan. Goblok bener ini kan. Loh, di dalam apa? Yesus saja disebut. Waduh, abang nggak pantas lah mengatakan kayak gitu. Udahlah, abang saya tendang aja, saya ludahin nanti. Masa orang baik-baik bahasanya lah, jangan menggunakan bahasa kayak gitulah, nggak bagus itu. Nggak ada izin suruh di bawah aja. Siap bang, siap. Makasih ya bang. Masya Allah, barakallahu fikum abangku. Ingin dengar ini aja, oten kebanyakan makan sampah batu. Siap abangku, siap abangku. Makasih. Siap. Assalamualaikum. Daripada makan kencing ontah. Ya, Bang Daniel. Daripada saya naikkan kamu, mending saya ludahin kamu. Cuy, mampus. Nah. Ya, Bang Wawan, selamat malam Bang Wawan. Selamat malam. Nah, abang Islam Kristen Bang? Kristen Bang, Kristen. Baik. Mau lanjut tema itu apa mau ditanya tema Bang? Temanya mau apa Bang? Mau ganti tema aja, bawa tema yang lain bisa. Baik. Mau tema ketuhanan gimana? Enggak, saya nentuin tema aku sendiri. Aku pengen bertanya juga sama Bang ini. Saya ingin bertanya Bang, tanda kenabian itu menurut agama, menurut abang dulu apa Bang? Tanda kenabian itu? Kenapa? Iya, tanda seorang nabi itu bisa dibilang nabi itu tandanya apa Bang? Apa yang diperbuatnya gitu? Tanda seorang nabi gitu? Enggak, tanda kenabiannya gitu, sehingga dia bisa dipanggil nabi gitu, sehingga dia ada gelarnya nabi. Iya, nabi siapa dulu Bang? Ya, semua orang loh Bang, apa tanda kenabiannya gitu. Masa abang nggak ngerti? Nabi itu apa sih Bang? Nabi itu apa sih? Saya kok nggak ngerti ya. Nabi itu apa? Jangan balik nanya Bang. Kita ini kan abang gini kan. Ya, yang jadi masalah Anda tanya tanda kenabian. Terus ini gini loh, versi Nabi di Anda dengan versi Nabi di kami ini beda gitu loh. Lah kita satukan dulu biar sama. Nabi itu apa gitu loh. Jangan disamakan Bang. Lah makanya kalau jangan disamakan berarti Anda sudah paham kan maksud Nabi di tempat kami, betul kan? Ya udah jelaskan apa bukan itu. Gini loh, kalau Anda bertanya Nabi di tempat kami berarti Anda sudah paham Nabi di tempat kami itu apa definisinya, betul ya? Udah paham ya? Aku belum mengerti. Oh, berarti pertanyaannya apa definisi Nabi itu yang betul, bukan tanda seorang Nabi. Iya. Karena Anda nggak ngerti definisi Nabi kan? Betul nggak? Anda ngerti nggak definisi Nabi menurut Islam? Ngerti nggak? Ya, aku mau nanya gitu. Apa ya, sehingga dia bisa dibilang dengerin nabi. Pertanyaan saya, dengerin. Anda kalau Anda mau tanya tanda seorang Nabi, berarti Anda sudah paham apa definisi Nabi, betul? Betul. Ya udah jelaskan, jawab betul nggak? Betul nggak? Ini pertanyaan betul nggak? Ya, betul. Betul. Oke, menurut Anda Nabi di dalam Islam definisinya itu apa? Ya makanya saya nanya. Pertanyaan Anda yang jadi masalah, pertanyaan Anda itu bukan definisi Nabi, tapi tanda seorang Nabi. Kalau Anda sudah menanyakan tanda seorang Nabi, berarti secara intelektual Anda sudah mengakui, Anda sudah paham apa definisi Nabi. Definisi Nabi menurut aku, Bang, menurut agama kami itu Bang, biar aku jelaskan ya. Kejadian di luar nalar dan disaksikan banyak orang dan hal itu bertujuan gitu. Di mana tertulis itu? Cari aja Bang, ada itu. Cari di mana?
Jangan framing di bawah-bawah apa Bang. Memang enggak gini loh. Ya. Anda mengatakan definisi nabi adalah begini dan begitu, begini dan begitu. Nah itu Anda katakan barusan kan. Itu sabar. Anda katakan barusan itu tertulis di mana gitu loh. Salah satu yang dibilang itu Bang tanda kenabian menurut kami itu Bang. Loh bukan tanda kenabian yang saya tanya. Yang saya tanya definisi nabi. Yang di luar nalar disaksikan banyak orang. Itu tertulis di mana? Oke, itu tertulis di mana itu? Ya abang nggak perlu tahu. Lu kok nggak perlu tahu? Ya sudah kalau gitu Anda bertanya. Coba Anda bertanya saya sekarang. Silakan. Oke, kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan teman-teman. Ya udah. Aku bertanya, apa definisi kenabian menurut abang dulu? Anda nggak perlu tahu, sama. Anda nggak perlu tahu dong, sama. Sama kan jawaban kita. Ya udah, aku mau nanya ini Bang. Mukjizat yang pernah dibuat Nabi Muhammad dulu, kenapa dia bisa dibilang nabi gitu? Oh, Anda nggak perlu tahu itu. Anda nggak perlu tahu. Sama jawabannya kita. Di situ abang kena. Di situ aja kita tahu. Loh, Anda nggak perlu tahu. Kan saya udah jawab tadi. Anda nggak perlu tahu. Sama kan jawaban kita kan? Gini Bang, kalau kita bertanya itu jangan dilempar balik pertanyaannya gitu. SDM-nya kayak gini loh ya Allah. Kalau orang bertanya dijawab. Memang aku datang ke room-roomnya apa Bang? Muslim gitu. Kalau kita bertanya selalu dilempar gitu. Padahal enggak. Yang jadi masalah begini Bang. Ketika ada teman-teman Kristen bertanya kepada kita, misal gini, Bang, apa tanda seorang nabi? Padahal yang tanya itu dia nggak ngerti definisi nabi, kan kacau. Gitu kan. Misal gini, Bang Dias, ini misal Bang Dias monitor nggak? Oke, Bang Dias, aku bilang, Bang Dias, aku lapar nih. Terus Bang Dias nawarin aku, Bang Ardi, mau saya belikan apa? Nasi goreng, soto, atau mie ayam? Terus aku bilang, aku tolong belikan nasi goreng aja lah. Oke Bang Ardi. Begitu Bang Dias belikan nasi goreng, ketika sampai rumah yang saya buka ternyata pecel. Aku beli itu. Ternyata nasi pecel. Berarti Bang Dias pada saat menawari saya mau nasi goreng, ternyata Bang Dias nggak ngerti definisi nasi goreng. Ternyata menurut Bang Dias nasi goreng itu nasi pecel, padahal nasi goreng bukan nasi pecel. Paham? Bukan nggak ngerti dia salah bungkus. Nah, ngerti nggak Bang Wawan? Jangan-jangan Bang Wawan ini bertanya soal apa tanda seorang nabi. Jangan-jangan Bang Wawan gak ngerti apa itu nabi gitu loh. Kabur. Oh kayak gini ya Bang Ardian kualitas. Kenapa? Siapa yang nurunin? Ada yang nurunin kah? Bang Dias nurunin ya? Gak ada. Siapa nurunin? Bang sendiri dia. Turun sendiri ya. Silakan ya disapa-sapa dulu tamu-tamu kita. Assalamualaikum Pak Rospal, Pak Morgan. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mati ya teman-teman ini yang naik ini malam ini. Sudah. Iya gimana Ardi? Iya Pak, lanjut Pak sama yang lain, silakan. Bang Rospal. Apa? Bang Rospal. Ya saya Kristen di sini. Iya. Kamu nggak salah juga. Pak Rospal ini Kristen toh. Astagfirullahaladzim. Iya, astagfirullah. Oke lanjut, silakan Bang Dias sama Pak Rospal, silakan. Baik. Bang Rospal, selamat malam. Selamat malam. Lagi ngomong apa ini? Silakan mau bantah tema apa mau gimana? Iya terserah tema apa ini. Apa salam dua Kristus? Dua Kristus itu dua Kristus itu yang mana? Lah, kan di dalam Lukas 2 nomor 11 sama Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu kapan disebut Kristus itu kapan? Ya, gimana?
Atau gini aja dah, kalau masalah ini silahkan dibuka di dalam Lukas 2 nomor 11 sama Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Silakan, biar kalau abang punya ini. Enggak, soalnya kalau kita mau buka di Alkitab itu di dalam Perjanjian Baru, nah kalau kita akan mencari kata Kristus itu ada ratusan, bukan hanya Ada 2. ratusan. Ya makanya kapankah disebut Kristus? Kapan? Gitu loh. Kapan disebutnya? Sejak kapan? Sejak baru lahir? Lebih jelasnya itu Yesus, Bang Dias. Lebih jelasnya itu Yesus itu kapan disebut Kristus gitu loh. Ya. Kalau ada 2 Kristus berarti ada 2 Yesus. Ya, itu. Ya saya kan orang Kristen. Jadi Yesus saya adalah Yesus yang menjadi Kristus sejak lahir. Terus gimana? Ya Ardi saja yang ngomong. Enggak, di sini ada Pak Turiman sama Bang Dias kok. Soalnya ada temanku ini. Yang di Kisah Rasul 36 tadi. Ya, Kisah Para Rasul 236. Lanjut Pak Turiman atau Bang Dias, silakan. Bang Dias. Apa? Jadi yang di satu kategori itu setelah disalib baru menjadi Kristus dan Tuhan. Itu yang mana itu? Kristus yang mana lagi itu? Setelah disalib baru menjadi Kristus, baru menjadi Tuhan. Kristus dan Tuhan. Nah, di mana itu? Ada 2 kategori. Ya, itu Kristus yang dilahirkan itu, yang sejak lahir jadi Kristus. Ya itu Kristus yang tersalib itu. Bapak paham enggak? Yang di 2:11 itu sejak lahir sudah digelar Kristus. Ya kan? Iya. Sudah Kristus. Ya kan? Itu Yesus Kristus, Pak. Jadi begini, Pak. Setelah yang kategori kedua itu menjadi, paham kata menjadi gitu? Jadi Pak begini Pak, Bapak kalau bertanya itu susun dulu pertanyaannya. Nah, definisi menjadi itu gimana Pak? Yang di Rasul 236 tuh. Ya, itu menjadi, itu berdasarkan dari karya dia yang di atas kayu salib, itu meneguhkan bahwa sejak dia lahir dia sudah adalah Kristus. Maka di saat dia disalibkan dan dia mati, dia bangkit hidup kembali, nah itu meneguhkan bahwa memang benar-benar dia sudah menjadi Kristus secara lahiriah. Jadi bisa dilihat dari karya-karyanya. Jadi semua orang bisa melihat bahwa memang benar-benar dia adalah Kristus yang dimuliakan, Bukan itu Pak, maksudnya Pak. Waduh, kita sapa dulu Pak RR77. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut aku penyimak dulu. Siap, Bapak. Gini loh Bang Rospal, maksudnya Pak Turiman. Gini maksudnya. Menurut Bang Rospal, Yesus itu dipanggil Kristus apakah pada saat dia baru lahir atau apakah pada saat dia sesudah disalib? Itu kan 2 kronologi yang berbeda. Tunggu sebentar. Kronologi lahir dengan kronologi setelah disalib beda atau sama kronologi? Dia sama, tetapi dia kan itu kan saya nggak tanya satu itu. cincin. Saya ulang lagi. Satu cincin itu. Saya ulang itu lagi, kan, Pak. Saya ulang lagi ya. Terus. Kronologi Yesus lahir dengan kronologi Yesus setelah disalib itu sama atau beda kronologinya? Dia kalau umpamanya di dalam ketersambungan sejarahnya itu sama. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya tanya kronologi Yesus lahir. Saya sudah katakan. Bapak ngerti nggak kronologi? Iya, saya mengerti. Apa kronologi? Kronologi itu adalah jalan cerita. Jadi kalau jalan cerita itu harus ada awal, harus ada pertengahan, harus ada akhir. Nah, kamu mengerti nggak? Kronologi. Astagfirullahaladzim. Lah, kamu sendiri tidak mengerti kronologi. Bagaimana kamu bertanya kepada saya? Saya jelaskan ya. Nah, saya jelaskan. Gantian ya Pak. Kronologi itu adalah urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Saya tegaskan kepada Bapak sekali lagi ya. Urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Oke?
Paham? Salah, Pak. Kalau Kok itu salah? namanya timeline, Pak, Baik, bukan mari. kronologi. Baik. Kita baca ya. Astaga, Baik, Ardi, salah ya, Ardi. salah. Baik, Ayo, salah, terus, salah. Ardi. Oke, sebentar. Saya akan Itu buka timeline datanya. namanya, bukan kronologi. Iya. Sabar ya. Saya buka data dulu ya, Pak. Sabar ya. Saya buka data dulu. Saya akan bukakan, katanya salah kan? Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Kita buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu kronologi? Kita baca di sini. Oke ya. Kebalik. Bah. Oke ya. Kronologi Ya, adalah yang Richard ini sebenarnya sudah sabar, Pak. Yang fokus saja. Sabar, Pak. Kronologi nih. Urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Nah, sama yang sama saya jelaskan. Lu kok iya? Sekarang kok iya? Lu Apa yang saya katakan tadi, Ardi? Saya sudah katakan tadi bahwa itu adalah kesinambungan sejarah dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tadi saya mengatakan kronologi itu urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Anda bilang salah, itu timeline. Lah ini? Iya, seharusnya dia timeline. Harusnya timeline. Itu timeline KBBI itu berarti dia salah. garis waktu, Ardi. Berarti KBBI salah. Ya, kurang tahu. Saya tidak bertanggung jawab dengan KBBI, Ardi. Saya tidak bertanggung jawab. Bapak paham nggak Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ya, paham silakan. Oke. Benar-benar saja lah. Oke. Saya Silakan, tanya, lanjut. Saya tanya, Bapak tahu nggak apa leksikografi yang diakui oleh pemerintah? Paham nggak apa? Nggak tahu saya. Makanya kalau nggak ngerti, Oke. Lanjut. Saya kasih tahu. Itu Iya, adalah silakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah otoritas tertinggi dalam terminologi bahasa. Oke. Jadi yang namanya kronologi adalah urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Oke. Tadi Bapak menyalahkan saya, ternyata saya sudah buktikan bahwasanya ini benar gitu kan, dan Bapak salah. Oke, saya ulang sekarang. Oke, lanjut. Urutan waktu, urut kejadian Yesus lahir dengan kejadian Yesus disalib sama atau beda? Secara urutan waktu dia berkesinambungan, tetapi Saya dia nggak beda. ini apa sih ini orang? Saya tanya kejadian dulu. Saya nggak tanya urutan waktu dulu ya. Nanti kita ke kejadian urutan beda. waktu. Beda. Oke, itu Lahir kejadian dan berbeda. salib Oke, beda. baik. Terus saya tanya urutan waktu sekarang. Waktu Yesus lahir dengan waktu Yesus disalib ini berbeda atau sama? Berbeda. Berbeda. Yesus lahir usia tahun berapa? Kurang tahu saya. Ya kira-kira sekitar tahun 3 sebelum Masehi. Oke. Di kalender Masehi. Yesus disalib dan mati usia berapa? 33. Kalau dia mati kemungkinan dia 33,5 tahun. Anggaplah 33, oke? Ya. Oke. Sama nggak antara 3 sebelum Masehi dengan 33 setelah Masehi? Sama nggak? Beda, baik. Ya. Sekarang saya tanya. Di Lukas 2 nomor 11, setelah lahir berarti tahun berapa? 3 Masehi, 3 sebelum Masehi, Yesus sudah dipanggil Kristus. Oke? Ya. Oke. Nah, di kejadian yang lain, di Kisah Para Rasul 236, Yesus dipanggil Kristus itu pada saat Yesus setelah disalib atau tahun 33 Masehi. Pertanyaan saya, tadi udah membedakan ya, pertanyaan saya. Yang betul yang mana? Yesus dipanggil Kristus pada saat tahun 3 sebelum Masehi atau Yesus dipanggil Kristus tahun 33 setelah Masehi? Yang mana yang betul? Ya, kedua-duanya betul. Mati bijala Loh, mati gimana mati? Aduh. Oke, Ardi, saya bertanya kepada Anda boleh? Ardi, ini membedakan. Ardi, saya bertanya kepada Anda boleh? Kok bisa sama? Bisa, ya sama lah. Ya, karena tokonya silakan sama, Pak Ardi. RR7, silakan abangku. Sama karena tokonya sama. Yesus yang baik sama dengan Yesus yang di kisaran itu, Ardi. Membedakan tangan saya nggak ngerti. Ayo. Gimana, Ardi? Saya tanya kepada Anda, Enggak, aku malas ngomong Pak RR7 aja, Pak apakah RR7. Yesus baik dengan Yesus yang di Kisah Para Rasul 2 itu? Itu tokonya beda. Ini bisa ini apa? Ardi, Spal ya? jawab dulu, Sabar Ardi. dulu, Spal.
Rospal ini bisa membedakan tahun tidak? Ya? Rospal bisa. Bisa. Kok tadi dianggap sama tahunnya? Iya, bukan masalah tahunnya yang sama, tetapi tokonya sama atau tidak? Lah, kita kan bicara tahun. Enggak, jawab dulu Anda. Sabar dulu ya. RR, jawab dulu Anda. Peristiwa. Tunggu RR. Tunggu. Ini apa ya? Gantian kita. Gantian kita. Saya jelaskan. Gantian dulu dong. Masa kan saya tidak bisa bicara? Oke, kamu bicara dulu. Silakan. Oke, sekarang saya bertanya. Waktunya berbeda. Apakah tokohnya berbeda? Apakah orangnya berbeda? Jawab. Udah, kamu diam dulu. Saya jelaskan. Kita tidak bicara tentang tokoh. Kita bicara lalu siapa itu Yesus Kristus? Kristus itu siapa? Kau diam dulu. Kau bisa sabar tidak? Apa? Lagi bicara. Kau bisa sabar tidak? Lagi bicara. Ini cara diskusi orang Kristen. Tidak mau mendengar. Yang diutarakan tadi adalah rangkaian peristiwa. Ayo dewasalah. Kita lagi sabar bicara dulu. Yang diuraikan tadi adalah astagfirullahaladzim. Ini tidak bisa nih apa? Ini tidak bisa nih dia diskusi. Jadi toko yang yang dibicara tadi adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu ada tertanggal dan tertahunnya. Maka kita kemudian bicara fokus kepada tahun. Maka peristiwa bukan tadi kepada tokonya, bukan kepada Kristusnya. Bukan. Aduh, kesurupan nih orang ini. Ya. Islam kacau ini. Ini kamu gimana sih? Abang turun aja bang, nggak bisa kondusif bang. Abang turun aja ya, nggak bisa kondusif ya. Lain kali kalau naik ke room saya, abangku minta tolong yang kondusif, gantian lah ngomong ya. Gantian ngomongnya, nanti kan kalau mau bantah ya dibantah, tapi ya kasihlah kesempatan dulu. Gitu loh. Oke, saya carikan lagi Pak RR7. Obex, halo Obex. Ustaz. Oh ya Bang Dias, naikin semua ya, naikin. Ya. Aku nggak bisa ngomong ini ya, soalnya aku lagi di tempat kerja barusan ada OTN gitu. Takutnya tersinggung. Ya, Bang Aqua, selamat malam. Bang Obek, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Bang Obek, silakan. Iya, berarti kalau ada dua surat itu berarti diindikasikan ada dua gitu ya Bang? Kenapa? Abang Islam ya, yang tadi dikatakan ada dua ayat itu berbeda, berarti diindikasikan ada dua Kristus gitu ya Bang? Ada dua peristiwa. Iya, berarti diindikasikan ada dua oknum gitu Bang? Sebentar, ini Pak Rospal ini naik lagi. Pak Rospal bisa nggak kondusif? Bisa nggak? Oke. Iya. Sebentar, saya tanya dulu. Jangan bicara saya yang nyeleneh-nyeleneh. Kepada Bang Rospal, Bang Rospal bisa nggak gantian ngomongnya? Kondusif bisa nggak? Ya, silakan. Nah, gitu dong. Kasih kesempatan ke Pak RR7 dulu. Nanti kalau nggak sepakat dibantah, kan gitu. Ya, silakan. Silakan Pak RR7, silakan. Oke, kita masuk kepada subtopik saja ya, Rospal ya. Kenapa kemudian ada dua Kristus? Karena ada pernyataan dari Paulus di dalam Injil Roma ya, dikatakan ia mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Pertanyaan saya gampang sekali. Dari mana Paulus mendapatkan nubuat bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan? Ayo, mana nubuatnya? Ya gimana? Coba jelaskan dulu pertanyaannya. Ini basicnya di mana? Apa enggak jelas suara saya Arti? Iya, tetapi Anda itu datang-datang bertanya sesuatu yang tidak jelas. Nubuat Paulus gimana maksudnya ini? Nah, gini simak baik-baik. Kita kan bicara tentang dua Kristus, ya. Kemudian pengakuan dari Paulus. Ada kemudian yang mengatakan dia mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Ya, ini pengakuan dari Paulus. Maka baca Injil Roma ayat 9. Pertanyaan saya ini gampang sekali. Dari mana kemudian Paulus mendapatkan keterangan bahwa
bahwa Yesus mati dan bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Dari mana dia dapat? Ayo. Ya, begini saudaraku. Ya. Jadi Yesus itu datang ke dalam dunia, dia sudah mengatakan sendiri bahwa anak manusia datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yaitu sesuai dengan bukti sejarah bahwa dia mati di kayu salib. Setelah dia mati di kayu salib, dia tidak mati saja jadi bangkai, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, hidup lagi. Itu menyatakan otoritasnya bahwa Kristus itu sangat tergenapi di dalam kehidupan Yesus yang sudah bisa dilihat secara kasat mata oleh manusia. Padahal pertanyaan saya gampang sekali ya. Yang saya tanyakan, dari mana Paulus mendapatkan keterangan? Karena Paulus mengatakan di dalam Roma 14 ayat 9 bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Pertanyaan saya gampang sekali. Dari mana Paulus mendapatkan keterangan ini? Ayo. Dari mana sumbernya dia mendapatkan keterangan bahwa Yesus mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan? Berikan kami datanya. Dari mana dia dapatkan? Ayo. Iya, saya sudah katakan tadi dari Yesus Kristus. Mana ayatnya? Dalilnya, dalil ayatnya ayat berapa? Ada dalilnya di dalam kitab suci. Yesus Kristus mengatakan anak manusia datang untuk mencari. Astaga. Mana? Apa saya harus tunjukkan lagi? Hah? Ya, kalau diskusi pakai data dong bang. Sebutkan aja. Sebutkan aja datanya, nggak perlu open cam, tunjuk data nggak perlu open cam lah ya. Maksudnya gini loh, sebutkan aja. Oh itu ada di Lukas pasal ini ayat ini atau di Markus ini. Iya, memang itu aja lah. Memang ada di Lukas, tetapi saya lupa berapa? Kecuali. Nah Lukas berapa? Nah itu ditanya tuh Lukas berapa? Lukas berapa? Oke, mau tunggu saya buka? Mau lah. Masa nggak mau gimana sih? Oke, tunggu ya. Ada 1100. Kan saya udah bilang kita menghormati abang gitu loh. Jadi menghormati kita juga gitu loh bang. Iya. Oke. Tunggu sebentar ya. Ya. Saya buka HP yang satu lagi. Boleh. Nggak apa-apa. Tetapi saya sudah kalau cari saja dulu, baru nanti narasi. Cari dulu ya. Kalau kami jadi kita diam dulu sekarang lah. Kalau kami ini muslim ini sabar gitu. Kalau orang muslim itu debaternya sabar-sabar. Ya, disapa dulu Bang Dias yang lain sambil nunggu Pak Rospal. Aduh, nggak monitor Bang Dias. Bang Aqua, Muslim, Kristen? Aqua. Bang Aqua. Bang Rospal tadi ngamuk-ngamuk di komalnya Bang Aqua. Halo Bang. Bang Aqua. Waduh. Mana nih Bang Aqua ini? Oke, aku turunin ya. Bang Obex izin minta kursinya ya Bang? Iya siap. Makasih Bang Obex. Assalamualaikum. Balik. Bang Ardi saya turun dulu ya, tadarus dulu. Oh gitu. Siap Pak Turiman, makasih ya.